Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan tidak ada di syariah. Kita masih di pembahasan adab amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Sudah berlalu 7 poin. Sekarang kita poin ke-8. Penulis mengatakan, yajibu an yakuna al-amir an yakuna al-amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar halima. Wajib bagi yang memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan halima. Halima ini santun. Tapi nanti ada pembahasan. Santun, lemah lembut, ini kepada orang awam. Adapun orang yang terang-terangan melakukan keburukan, kefasikan, itu harus tegas. Di sini secara umum, terutama yang baru kenal, misalnya kita berdakwah di suatu tempat, baru kenal dengan sekitar, maka yang terbaik ini sifat halim. Fima ya'muru bih, di dalam apa-apa yang dia perintahkan. Haliman fima yada'an. Halim, santun, di dalam apa-apa yang dia larang. Fala yasluhu an yakuna ghuduban. Maka tidak layak, tidak pantas dia ghuduban. Ghuduban itu marah. Wala ta'isan. Tidak juga sembrono, asal-asalan. Dalam bahasa lain, membabi buta. Itu ta'ish. Wala fadlan. Tidak juga kasar. Walidha. Keras. Ini yang secara umum, ya. Karena manusia itu awalnya diingatkan dengan baik. Kecuali kalau yang tidak merasa, ngeyel terus. Nah, itu perlu tegasan.
Fahada, maka hal ini, yakni marah, sembrono, kasar, keras, ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihuhu. Kerusakannya, atau yang merusaknya lebih banyak daripada yang memperbaikinya. Jadi bukan memperbaiki, bahkan merusak. Qala Allah Ta'ala, fabima rahmatin minallah linta lahum. Disebabkan rahmat Allah, linta lahum, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Ini Nabi Muhammad SAW. Dan di sini dikatakan, di antara kasih sayang Allah kepada seseorang, diberikan kelembutan. Kelembutan hatinya. Bagaimana cirinya? Orang yang hatinya lembut akan terlihat dari tutur katanya. Dan di antara ciri orang yang hatinya lembut itu, kalau dinasehati mudah nerima, bukan banyak alasan. Itu lembut hati. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi, seandainya engkau keras, ghalidhal qalbi, berhati kasar, lan faddu min haulik, tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Nah, ini tabiat ya. Orang yang hatinya keras itu dijauhi oleh banyak orang. Nggak suka orang. Dan beda antara orang yang gas, antara orang yang tegas dengan orang yang berhati keras. Nanti ada pembahasannya di bawah. Seorang itu harus pandai kapan dia tegas, kapan dia lemah lembut. Baik. Tapi ini kaidah umum dalam memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Iya, tapi orang yang hatinya kasar, keras, selembut apapun nasihat, itu akan terasa berat baginya. Jadi selembut apapun nasihat,
Kalau memang hati orang tersebut tidak baik, maka akan terasa kasar. Itu nggak urusan kita dengan orang itu. Yajibu an yakuna al-amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar rafiqan. Wajib orang yang merintah kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran rafiqan, lembut. Haliman, halim itu yang di atas, artinya santun. Rafiqan, lembut. Rafiqan fima ya'muru bihi, lembut di dalam perkara yang dia perintahkan. Rafiqan fima yanha anhu, lembut di dalam perkara yang dia larang. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-amiru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, la yakunu amaluhu salihan illam yakun bi ilmin wa fiqhin. Amalnya tidak akan menjadi beres, mulus, jika tanpa ilmu dan pengetahuan. Nah, di sini menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar itu perlu ilmu yang bisa membedakan benar gak itu kesalahan. Kalau tidak tahu ilmunya, nanti ketukar. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Jadi harus punya ilmu dan pemahaman. Wala budda fi dzalika min rifqi, dan mesti pada perkara tersebut min rifqi, lembut. Wala budda aydan an yakuna haliman saburan 'ala al-adha, dan mesti juga dia santun, sabar terhadap alal adha, gangguan. Fa innahu la budda min lahu adzan, karena sungguhnya dia pasti akan mendapatkan gangguan, akan terjadi padanya sebuah gangguan. Orang yang berdakwah itu, orang yang berdakwah akan tidak disukai oleh sekelompok manusia. Tapi memang seperti itu. Orang yang misalnya melarang dari berjudi, penjudi pasti nggak terima. Orang melarang dari mabuk, dari berzina, mereka nggak terima.
Orang melarang dari kesyirikan, mereka nggak terima. Dan bukan hanya tidak menerima, tidak sedikit juga yang malah balik menyerang. Nah, di sini perlunya sabar. Fa'ilam yahlim wa yasbir. Dan jika dia tidak santun dan tidak sabar, kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia bereskan. Jadi kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fala budda min hadhihi thalatha. Maka mesti dari tiga perkara ini. Apa? Ilmu, ar-rifqu, as-sabr. Ini bekal dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ilmu, kemudian kelembutan, dan kesabaran. Al-ilmu qabla al-amri wan nahi. Ilmu harus ada sebelum memerintah dan melarang. Dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Warifqu ma'ah. Kelembutan menyertainya. Ketika memerintah dan melarang, sertailah dengan kelembutan. Wasabru ba'dahu. Dan sabar itu setelahnya. Jadi sebelum amar ma'ruf nahi munkar harus punya ilmu dulu, kemudian lemah lembut dan bersabar. Baik, yang ke-10, yang bagi an yakunal amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar iman. Selayaknya orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah dari keburukan, hakiman, bijak. Yada'u rifqa fi mawdi'i wal yuddah fi mawdi'iha. Lihat, selayaknya orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu bijak.
Yadau rifqa fi mawdi'i. Dia menyimpan kelembutan pada tempatnya. Wal ghilzah, dan ketegasan pada tempatnya juga. Tergantung orang. Ini orang kalau dinasehatin baik-baik, nerima. Ini orang kalau dinasehatin baik-baik, melunjak. Maka dia tegas. Ini orang gak pernah merasa dia salah. Fal aslu fihi warifku. Asal pada hal tersebut adalah lembut. Ila fil halillati la yanfa'u fiha rifku. Kecuali pada keadaan yang tidak bermanfaat, tidak berguna kelembutan itu. Ya tadi, orang yang diperlakukan baik-baik malah melunjak, tadi ditegasi. Qala Imam Ahmad rahimahullah, qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, an-nasu yahtajuna ila hadaratin wa rifqin wa rifqil amiri wa nahi bila gildah. Manusia itu butuh kelembutan, baik dalam perintah maupun larangan. Bila gildah, tanpa kasar. Illa li rajulin mu'linin bil fisqi. Kecuali bagi seseorang yang terang-terangan bil fisqi, dengan kefasikannya, dengan kejelekannya, dengan keburukannya. Terang-terangan melakukan keburukan. Faqad wajaba 'alaika nahyuhu wa zajruhu. Maka wajib bagimu mencegahnya dan melarangnya. Kenapa? Falaisa li fasikin hurmah. Tidak ada kehormatan, tidak ada bagi orang fasik itu kehormatan, penghormatan. Dia terang-terangan melakukan kesalahan. Selain terang-terangan, gak malu lagi. Ya. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, berkata Qadhi bin Iyad rahimahullah, yang bagi an yarfuqa, juhdahu bil jahil. Hendaklah dia lemah lembut, melembutkan usahanya, yakni dalam amar ma'ruf nahi munkar, bil jahil, kepada orang yang jahil, pada orang awam yang tidak tahu. Wa bidil izzatil zalimil mufawwahu fi syarrihi, dan kepada pemilik izzah, kekuasaan yang zalim, yang dikhawatirkan keburukan, penguasa yang zalim.
Nah ini ya. Jadi kelembutan itu di sini pertama pada orang jahil, orang bodoh, orang awam, belum mengerti syariat. Kemudian kepada pemimpin yang zalim. Pemimpin yang dianggap yang zalim. Jangan menjelek-jelekan pemimpin. Itu dosa besar, ya, menjelek-jelekan pemimpin. Kenapa harus demikian? Il dzalika ad'a ila qabuli qawlihi. Karena hal tersebut lebih mendorong untuk diterima ucapannya. Lebih mudah untuk diterima ucapannya. Wala yaghdid ila ala mumta'ini fi qayyihi. Dan tidak kasar kecuali kepada orang yang terang-terangan dalam kejahatannya. Wal musrif dan berlebihan. Wal musrifi fi baqalati, berlebihan dalam keburukannya. Nggak malu, ngeyel. Itu pun dengan syarat in amina an yu'athir igladuhu munkaran syaddu atau asyadda mimma ghayyarahu. Jika aman kasarnya itu mempengaruhi kepada kemungkaran yang lebih besar dari yang dia robah. Maksudnya kalau tambah parah dengan diperlakukan keras, maka dia lemah lembut. Kalau dia tambah parah. Jadi di sini Islam sangat memperhatikan ya, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Beda orang, beda cara. Beda orang, beda cara. Nah itu yang harus kita ketahui. Ya. Beda orang, beda cara, beda kondisi. Jangan misalkan kali ini kebaikan, kali itu keburukan. Tidak tois, sembrono, sembarangan. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Kan di antara tujuan amal ma'ruf nahi munkar nanti ada. Kita ingin kemunkaran itu hilang atau tersampaikan hujah. Juga kita tidak ingin kemunkaran itu semakin membesar. Contoh kecil ya, atau contoh besar. Rakyat yang memberontak kepada pemerintah, maka
kemunkaran setelahnya itu lebih besar. Kalau kita lihat di sebagian negara yang hancur, itu karena memberontak kepada pemerintah. Nah, kehancuran itu lebih besar daripada kemunkaran yang pertumpahan darah dan lain sebagainya. Berarti kalau kemunkaran setelahnya itu lebih besar, kita harus berlaku lemah lembut dalam menasihati hidup. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, atadruna marrif, apakah kalian tahu apakah kelembutan itu? Tahu nggak apa kelembutan itu? Yaitu antadha'al umura mawadhi'a, engkau menyimpan perkara pada tempat. Asyiddatu fi maudhiha, kasar, keras pada tempatnya. Walin fi maudhi, lembut pada tempatnya. Wasaifu fi maudhi, pedang pada tempatnya. Maksudnya kalau di medan perang ya pakai pedang. Wasaut, cambuk fi maudhi, pada tempat. Nah itu lemah. Wa qala al-Halimi rahimahullah, yang bagi an yarfuqa fi maudhi rifqi, hendaklah dia lembut pada tempat yang seharusnya lembut. Wa yu'annif, dan keras fi maudhi ta'nif, pada tempat yang keras. Wa yukallima kulla tabaqatin minan nas, dan dia berkata, berbicara kepada tingkatan manusia, bima ya'lam, sesuai dengan yang mereka ketahui, annahu aliku bihim, dia layak untuk itu, anjahafihim, dan lebih baik. Anais itu sebenarnya. Jadi kata Al-Halimi, selayaknya lemah lembut pada tempatnya dan keras pada tempatnya. Kemudian berbicara kepada tingkatan manusia yang pantas, wanjah, dan bisa lebih baik atau lebih sukses. Yang ke-11, yang bagi alal amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, selayaknya kepada orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, an yakuna gharaduhu al-awwal, hendaklah tujuan dia yang pertama, minal amri wan nahyi, dari memerintah dan melarang, adalah iqamatul ma'ruf, menegakkan kebaikan.
Jadi ingin manusia itu baik semuanya. Ya. Waraful munkar, menghilangkan kemunkaran. Tidak ingin manusia berbuat jahat, tidak ingin ada kejahatan. Audaf'u, atau menolaknya. Nah, ini tujuan. Ya. Jadi kenapa kamu berdakwah atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran? Tidak lain tujuannya ingin manusia itu semuanya baik. Tidak ada orang jahat. Dan ingin tidak ada orang yang atau mencegah kejahatan itu ada di tempat tersebut. Karena perbuatan buruk itu seperti virus menyebar. Dan orang bisa terkena ke bawah. Itu terbukti di dunia nyata. Suatu daerah misalkan yang baik, lalu masuk orang jahat ke dalamnya walaupun satu orang, itu memberikan pengaruh yang buruk. Nah, itu tujuan awal. Walihada, atas dasar ini, yattakhidul uslub al-amsala wal akbar. Hendaklah dia membuat cara yang optimal dan sempurna. Fi hadal munkar au daf'i. Dalam menghilangkan kemunkaran ini atau menolaknya, mencegahnya. Itu ya. Dia berusaha membuat, menjadikan cara yang optimal sebaik mungkin. Fa'ilam yatayassar dzalik, dan jika tidak mudah baginya perkara itu, tidak mampu, ya, fa'innahu yaf'alu, maka sungguhnya dia melakukan ma tabarra'a bihi zimmatuhu, apa-apa yang bisa melepaskan kewajibannya, kepeduliannya, min hadzal wajib syar'i, dari kewajiban syariat ini. Kalau bahasa kasarnya, yang penting sudah menyampaikan. Kalau tidak mampu lagi. Tapi kalau masih mampu, ya silakan. Usaha maksimal. Wa ma yakfi liiqamati hadhihi syairah. Dan apa-apa yang mencukupi untuk menegakkan syiar ini.
sudah bebas kewajiban di sisi Allah. Wala yang bagi an yakuna hammuhul awal, dan janganlah keinginannya yang awal al-amru amil inkar kaifama kana, perintah atau mengingkari bagaimanapun adanya. Pokoknya nyuruh dan mengingkari, tidak urusan. Au ittafaq, atau ingin sesuai dengan yang diinginkan. Ingin orang lain setuju. Hati manusia itu di tangan Allah. Sebagaimana kita saja, kita sendiri kadang sulit menerima nasihat dari orang. Orang lain pun sama. Ada tahapan. Wadzalika liqoulihi sallallahu alaihi wasallam falyughayyirhu. Dan ini karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyughayyirhu. Hendaklah engkau merubahnya. Wali'annahu huwal maqsudul asas. Dan karena sungguhnya ini atau dia merupakan tujuan yang pokok. Wa in kana al-amru wan nahyu maqsudan aidan. Dan walaupun memerintah dan melarang itu maksud juga bahwa minat taghyir, ini dia bagian dari merubah. Maksudnya apa? Jadi jangan sampai tujuan kita tuh ingin orang lain segera berubah. Itu akan capek kita dalam berdakwah. Perubahan itu nanti kembali kepada hidayah. Tapi dia sendiri yang rugi kalau nggak berubah. Bukan kita yang rugi. Kita udah nyampein, udah nasihatin, terus-terusan seperti itu dia. Yang rugi bukan kita, dia tidak mau berubah. Dan kewajiban kita selesai. Maksudnya kalau seorang itu sudah menyampaikan, menyuruh dan mencegah, berubah atau tidak, nah itu bukan wilayahnya dia. Qala ta'ala, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak melarang dari kemunkaran yang diperbuat. Ini dilaknat, ya. Orang yang sama sekali tidak mencegah dan tidak mencegah dari keburukan dan tidak mengajak kepada kebaikan. Jadi tujuan utamanya itu, ya, menegakkan kebaikan, keburukan hilang. Adapun berubah atau tidak, nah itu jangan terlalu diambil pusing. Karena hidayah di tangan Allah. Sehingga kalau ada orang yang terus dinasehatin nggak mau berubah, kita yang menasehatin mendapat pahala, dia yang tidak mau menerima nasihat, dia yang berdosa. Kok nggak berubah-berubah? Itu hidayah. Dia aja yang salah. Kita yang menasehati tetap dapat pahala. Dan harus terus. Baik. Kemudian selanjutnya, yang bagi alal amiri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an yakuna
husnul khuluq. Hendaklah kepada orang yang memerintah kebaikan dan melarang dari keburukan, dia memiliki akhlak yang baik. Fi amrihi wa nahyi, baik dalam memerintah, perintahnya dan melarangnya. Wa ba'da amrihi wa nahyihi, dan setelah perintahnya dan melarang. Misalkan kita mengajak kepada kebaikan, seorang itu nggak mau, jangan baper. Ya udah, nggak mau nggak apa-apa. Kita melarang dari keburukan, dia tetap seperti itu, udah biasa aja. Tidak boleh benci kepada seseorang yang kita nasihati itu kelakuan sifat buruk, bukan personal. Kita menasihati karena kita tidak ingin dia terus-terusan berbuat jelek, jahat, buruk. Bukan benci sama orangnya, tapi sama perbuatan. Sehingga misalkan kita jadi tidak berbuat adil. Nah itu nggak boleh seperti itu. Fa inna husnal khuluq, karena baiknya akhlak, akhlak yang baik, yu'addi ila simari hasanah, mendorong atau menghantarkan kepada hasil yang baik, buah yang baik. La yu'addi ilaiha su'ul khuluq, tidak akan menghantarkan kepadanya akhlak yang buruk. Contohnya apa? Pemintalik. Contohnya an yakuna afiful lisan. Hendaklah dia menjaga lidah. Fala yakunu la'anan wala sabbaban wala ta'anan wala syattaban. Janganlah dia melaknat, mencaci maki. Sabbaban, ta'an, syattaban artinya mirip ya, mencaci maki. Jadi nasihat di sini kita jelaskan, misalkan perbuatan itu salah, nggak boleh kayak gitu. Ini melanggar, ini kurang adab. Itu yang dijelaskan. Jangan bawa-bawa misalkan menghina fisik atau kehormatan yang lain. Kita murni kesalahan yang diperbuat. Wa an yakuna hasyashan basyashan basuma. Hendaklah dia hasyas, basyas, dan basum itu artinya memberikan optimisme, semangat.
ma'amkana, sebisanya, semampunya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qulu, dan berkatalah, linnasi, kepada manusia, husnan, dengan baik. Nah, ini bagi orang yang menasehati. Adapun bagi kita, kalau mendapatkan nasihat, terima aja. Ada dua perkara yang harus kita terima dari orang lain. Yang pertama nasihat, yang kedua doa. Doa kebaikan. Itu terima bagaimanapun juga. Terima dulu, renungkan. Jangan, nah saya mah nggak kayak gitu. Padahal beneran. Terima dulu. Karena dengan seperti itu, hati kita akan lembut. Coba lihat di Al-Quran. Ya. Al-Quran, penasihat dari Al-Quran, itu akan bermanfaat. La dzikra, akan menjadi peringatan. Liman kana lahu qalb, bagi yang punya hati. Jadi hatinya siapkan. Kemudian dia mendengar. Dan dia persaksikan itu kebenaran. Karena ada sebagian orang yang kalau dinasehat itu tersinggung. Lalu jadi benci pada orang. Nah, ini dari tanda kerasnya hati. Jadi kalau kita ingin tahu baik tidaknya seseorang, bukan sekedar dilihat dari rajin ibadah. Tapi dalam hal-hal seperti ini menunjukkan cerminan dari pribadi seseorang. Gimana ketika dinasehati atau menasehati. Di sana ada gambaran seseorang. Juga perlu diketahui, nasihat itu bagian dari hak sesama muslim. Di antara hakul muslim ala muslim itu, wa idastan sahaka fansahhu. Kalau ada orang yang minta nasihat, maka berilah nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah beri, teruslah ingatkan. Karena mengingatkan itu akan bermanfaat bagi orang yang iman, yang beriman. Baik, saya kira cukup ya pesan kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu